Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik itu tahu nggak diciptakan oleh siapa? Ya, teori belajar behavioristik diciptakan oleh Gagne dan Berliner. Itu adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Nah, teori ini tuh berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Nah, dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pelajaran. Nah, aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Nah, apa sih itu belajar? Apa sih itu belajar gitu kan? Nah, belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Nah, sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan ya, itu adalah perilaku dari stimulus dan respon. Nah, maksudnya apa sih itu? Nah, apa yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh murid atau respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri tuh, teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau misalkan menurut Gramedia ya, ada beberapa hal yang kelebihan teori behavioristik tuh menurut Gramedia tuh ada 5 hal. Nah, yang pertama tuh kelebihannya ada 1. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Terus yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada gurunya. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Gitu. Nah, maksudnya gini, kalau misalkan kalian ngajar ya, kalau muridnya itu bosan, kita harus ganti cara ngajar kita. Mungkin murid itu bosan bukan karena dia nggak suka sama pelajaran yang kita kasih, bukan nggak suka sama pelajaran yang sedang dijalankan gitu, tapi cara ngajar kita yang mungkin membosankan, seperti itu. Nah, itu yang keempat, ada dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Terus yang kelima atau yang terakhir, itu teori ini tuh bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid, diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid, perhatiannya kurangi. Nah, terus Gramedia juga menyebutkan kalau misalkan behavioristik itu juga mempunyai kekurangan gitu. Nah, di antara kekurangan itu ada 1, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Nah, terus guru diharuskan untuk
menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Terus murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Terus yang keempat, dalam proses belajar mengajar, hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Murid membutuhkan motivasi dari luar yang sangat bergantung pada guru, seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Valentinius Aselia Sokomana. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep belajar humanistik. Konsep belajar humanistik adalah teori belajar yang berproses pada pengembangan potensi dan karakter manusia. Teori ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Di sini ada prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, belajar secara alamiah karena manusia memiliki nalar. Yang kedua, belajar akan terasa bermanfaat jika relevan dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar dapat mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, belajar akan terasa bermakna jika melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Yang kelima, belajar harus inisiatif sendiri. Yang keenam, belajar tanpa ancaman. Dan yang ketujuh, belajar dari perubahan. Di sini juga ada ciri-ciri belajar humanistik. Yang pertama, menentangkan pemahaman dan pengetahuan dalam proses belajar. Yang kedua, memperhatikan sikap dan perilaku individu saat menjalankan proses belajar. Yang terakhir, tidak ada orang yang dapat mengatur atau menentukan proses belajar yang tepat untuk setiap individu. Terima kasih. Ya, saya Arab Sabik, saya akan menjelaskan konsep belajar kognitif. Apa sih itu konsep belajar kognitif? Yaitu adalah teori belajar yang berfokus pada proses caranya berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Dan ada prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, pembelajaran dan perkembangan tergantung pada pengalaman murid. Dan yang kedua, orang ingin pengalaman mereka masuk akal. Dan yang ketiga, orang mengkonstruksikan pengetahuan untuk memahami pengalaman mereka. Dan ada manfaat teori belajar kognitif. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam bagi peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan permasalahan. Dan yang terakhir ada membantu peserta didik menjadi lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Dan ada lagi penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, dalam pembelajaran, guru dapat membuat suasana belajar santai dan tidak menakutkan. Yang kedua, guru dapat menahan diri untuk tidak menghakimi gagasan peserta didik. Dan yang terakhir, guru dapat menganjurkan peserta didik untuk menerapkan konsep ilmiahnya dalam berbagai macam situasi.